Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini pada video hari ini saya membuat tugas video pembelajaran PPKN pada kelas 8 SMP yang berjudul demokrasi. Pada video pembelajaran hari ini ada beberapa materi pembelajaran yang saya akan jelaskan, yaitu 1. Pengertian demokrasi, 2. Ciri-ciri pemerintahan demokratis, 3. Bentuk demokrasi, 4. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan prioritas, 5. Hubungan birokrasi dan demokrasi, 6. Prinsip-prinsip demokrasi kedaulatan, 7. Asas pokok demokrasi. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, itu pengertian demokrasi. Nah, pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat, pada umumnya masyarakat dewasa. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Di sini ada 3 saya ambil pengertian demokrasi menurut para ahli. Salah satunya Abraham Lincoln. Beliau mengartikan demokrasi ini sebagai sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua itu adalah C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang ketiga yaitu Harris Schott. Beliau mengartikan bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak yang mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab dalam memerintah. Yang kedua, kita masuk ke dalam materi ciri-ciri pemerintahan demokratis. Ciri-ciri pemerintahan demokratis dalam perkembangannya, demokratis menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung, atau sering disebut perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau hak asasi rakyat, atau sering kita sebut warga negara. Ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman dan independen sebagai alat penegakan hukum. Yang kelima, yaitu adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dalam mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, adanya
pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara atau pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat lainnya seperti DPR, MPR, dan pemerintah yang memimpin negara. Yang selanjutnya, yang ke-8, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, ras, dan lain-lain. Ya, kita akan melanjutkan ke materi ketiga, yaitu bentuk demokrasi. Ada 2 bentuk demokrasi, antara lain demokrasi tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Yang termasuk demokrasi tidak langsung ialah demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Di dalam demokrasi ini, masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk juga dalam demokrasi ini demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam perwakilan rakyat. Namun, dewan itu dikontrol oleh pengaruh masyarakat dengan sistem referendum dan inisiatif masyarakat. Yang kedua itu adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik. Dalam sistem ini, setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi. Sistem demokrasi digunakan pada zaman awal terbentuknya demokrasi, di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, harus seluruhnya masyarakat berkumpul untuk membahasnya. Yang berikutnya, jenis-jenis demokrasi berdasarkan prioritas. Jenis-jenis demokrasi ini yang sering dijadikan prioritas atau titik perhatian melansir laman sumber pembelajaran Kemendikbud, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, prinsip ideologi, dan titik perhatian atau tujuan. Ada 8 macam demokrasi yang ada di masyarakat sebagai berikut berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara. Yang kedua, demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi jenis ini diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Yang kedua, berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenalkan banyak campur tangan dan bertindak semena-mena terhadap warganya. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya adalah negara Korea Utara dan bekas Uni Soviet atau demokrasi Pancasila. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial
dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Berdasarkan tujuan ada 3 bentuk demokrasi, yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa adanya pengurangan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal dianut oleh negara-negara liberal. Kedua, demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang berfokus pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, di mana persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Demokrasi jenis ini dianut oleh negara-negara komunis. Ketiga, demokrasi gabungan. Macam-macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Demokrasi gabungan berada pada jalur tengah, yakni mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari pelaksanaan demokrasi formal dan material. Yang berikutnya kita akan melanjutkan kepada hubungan birokrasi dan demokrasi. Yang pertama, hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademik maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legistik dan mengabaikan tuntutan serta kebaikan warga negara secara individu. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hierarkis, bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian ini tetap terjadi meskipun birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dan seringkali secara dilakukan dengan demokratis. Berikutnya, pada materi ini, prinsip-prinsip demokrasi kedaulatan. Salah satunya, yang pertama, kedaulatan masyarakat. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia. Kelima, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Keenam, persamaan di depan hukum. Ketujuh, proses hukum yang wajar. Kedelapan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Kesembilan, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Kesepuluh, nilai-nilai toleransi, praktisme, kerjasama, dan mufakat. Ke-11, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, kita masuk pada materi asas pokok demokrasi. Asas pokok demokrasi yaitu terbagi 2. Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, dan rahasia, serta jujur dan adil. Yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran yang saya buat yang berjudul Demokrasi pada pembelajaran kelas 2 SMP, kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Yang menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.